Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semua? Selamat datang lagi di Aksan Channel. Di channel ini kita akan belajar bersama-sama dengan Pak Aksan pastinya. Oke anak-anak yang hebat, di video kali ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 3, bersatu kita teguh, pembelajaran 1, kelas 6. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu sambil kita mensyukuri nikmat Tuhan Yang Maha Esa. Persatuan dan kesatuan adalah anugerah terindah yang Tuhan berikan kepada bangsa kita. Sebagai warga negara yang baik, kita semua harus menjaga anugerah ini. Jangan sampai persatuan dan kesatuan di antara kita menjadi terkoyak. Mari kita berdoa agar kita selalu dalam kerukunan dan kedamaian. Anak-anak hebat, tahu nggak sih? Proklamasi Indonesia sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dicapai setelah melalui perjalanan panjang para pejuang melawan para penjajah. Persatuan yang kuat memperteguh tekad mereka untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan makmur. Keteguhan hati dalam mewujudkan persatuan dapat dicontoh dari seorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan. Salah satunya adalah BM Dia. Teks proklamasi awalnya ditulis oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Dia. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah yang sangat tinggi. Naskah asli yang disimpan BM Dia selama 46 tahun 9 bulan 19 hari kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan BM Dia untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Anak-anak, dari teks yang kita baca tadi ada pelajaran penting yang harus kalian ketahui. Dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, anak-anak harus menggunakan kata-kata baku. Apa sih kata baku itu? Iya, kata baku adalah sebuah kata yang digunakan sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Lebih lengkapnya seperti ini. Kata baku digunakan dalam situasi resmi. Kata baku, penulisan dan pengucapannya sesuai pedoman ejaan yang disempurnakan atau EYD yang sekarang kita sebut dengan PUEBI. Oke, di tabel ini ada contoh antara kata tidak baku dengan contoh kata baku. Nasihat merupakan kata tidak baku. Yang baku adalah nasihat. Apotek merupakan kata tidak baku. Yang baku adalah apotek menggunakan huruf E. Cuman adalah kata tidak baku. Yang baku adalah cuma. Gubuk menggunakan huruf G tidak baku. Yang baku adalah bubuk menggunakan huruf K. Jadwal, contoh kata tidak baku. Contoh kata bakunya adalah jadwal. Paham ya tentang penggunaan kata baku? Pastikan anak-anak semua ketika menggunakan bahasa Indonesia maka pastikan menggunakan kata baku biar bahasa kita sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Oke anak-anak yang hebat, selain tentang kata baku, kalian juga bisa menemukan informasi penting dalam teks dengan menggunakan peta pikiran seperti ini. Baik anak-anak, pernahkah kalian memperhatikan tanaman yang ada di lingkungan kalian? Pasti pernah dong. Tahu nggak sih, tanaman memiliki manfaat yang sangat banyak bagi manusia. Salah satunya adalah untuk membersihkan udara. Selain itu, banyak penduduk Indonesia memanfaatkan tanaman sebagai pagar. Salah satunya adalah beluntas. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus, dan berbulu banyak.
Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Selain sebagai pagar dan pembersih udara, tumbuhan juga memiliki banyak sekali manfaat untuk manusia. Dan berikut adalah manfaat tumbuhan bagi manusia. Sebagai bahan makanan, tumbuhan di sekitar kita banyak yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk bahan makanan antara lain batang, daun, bunga, buah, dan biji. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan batangnya adalah sagu, tebu, dan enau atau aren. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan daunnya adalah bayam, singkong, kangkung, melinjo, dan selada. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan bunganya adalah kol, kubis, dan turi. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan buahnya ialah jeruk, melon, semangka, jambu, mangga, apel, dan lain sebagainya. Sementara contoh tumbuhan yang dimanfaatkan bijinya adalah padi, kacang, kedelai, jagung, dan sebagainya. Kedua, sebagai bahan sandang. Bahan sandang yang berasal dari tumbuhan antara lain katun terbuat dari kapas. Sebagai bahan bangunan, tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan bangunan contohnya adalah jati, mahoni, angsana, dan lain-lain. Sebagai bahan obat-obatan, tumbuhan yang dimanfaatkan untuk obat-obatan antara lain daun sirih untuk obat gatal-gatal, akar alang-alang untuk mengobati panas dalam, kulit batang kina untuk mengobati penyakit malaria, buah mentimun untuk menurunkan tekanan darah tinggi, bunga melati untuk mengobati demam, daun kumis kucing untuk mengobati batu ginjal, daun dadap untuk menurunkan panas, daun kelor mengobati panas dan demam, daun landep untuk mengobati rematik, daun jinten untuk mengobati batuk mules dan sariawan, dan lain sebagainya. Sebagai penghasil minyak atsiri, minyak atsiri dimanfaatkan untuk industri parfum, kosmetik, makanan, atau minuman. Minyak atsiri dapat digunakan untuk pewangi dan penguat rasa makanan. Contoh tumbuhan penghasil minyak atsiri yaitu kayu putih dan serai. Sebagai bahan baku industri, contoh bahan baku industri yang berasal dari tumbuhan antara lain getah karet untuk membuat ban, getah pinus untuk membuat terpentin dan industri cat, kelapa sawit digunakan untuk membuat minyak goreng. Sebagai bahan penyedap makanan, tumbuhan yang digunakan sebagai penyedap makanan antara lain lada, pala, cengkih, serai, jahe, dan lain-lain sebagainya. Anak-anak yang hebat, tidak hanya tumbuhan, hewan juga banyak sekali memiliki manfaat bagi manusia. Dan berikut adalah manfaat hewan bagi manusia. Sebagai penghasil bahan pangan, hewan dapat menghasilkan bahan pangan berupa daging, telur, dan susu. Daging berasal dari ayam, sapi, ikan, dan kambing. Telur berasal dari ayam, itik, dan burung puyuh. Susu berasal dari sapi, kambing, dan kuda. Penghasil bahan sandang. Beberapa bahan sandang terbuat dari bahan yang berasal dari hewan. Misalnya wol berasal dari biri-biri, sutra berasal dari ulat sutra. Beberapa kulit hewan seperti sapi dan kerbau juga digunakan untuk membuat jaket. Sebagai sumber tenaga, hewan juga dapat diambil tenaganya. Misalnya sapi, kerbau, dan kuda dimanfaatkan untuk menarik gerobak. Kuda juga dimanfaatkan untuk menarik delman. Petani tradisional juga memanfaatkan tenaga sapi dan kerbau untuk menarik bajak di sawah. Sebagai bahan kerajinan, sapi dan kerbau dimanfaatkan kulitnya untuk membuat wayang kulit. Adapun hewan yang digunakan sebagai hiasan adalah tanduk kerbau dan rusa. Kemudian hewan yang diambil cangkangnya untuk hiasan adalah kerang laut. Oke anak-anak, kalian telah mempelajari dan mengamati tumbuhan dan hewan tentang habitat dan manfaatnya. Tumbuhan dan hewan yang ada di bumi Indonesia adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk dimanfaatkan oleh manusia. Bangsa Indonesia yang telah merdeka harus mengisi kemerdekaan dengan memanfaatkan kekayaan alam yang berupa tumbuhan dan hewan.
Tahukah kalian makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Tahu dong pastinya. Dan berikut adalah makna kemerdekaan atau proklamasi bagi bangsa Indonesia. 1. Sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. 2. Pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini de facto diikuti oleh pengakuan negara lain, yaitu dengan cara de jure. 3. Menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. 4. Perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. 5. Tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang bebas dari belenggu penjajahan. Oke anak-anak, demikian pelajaran kita hari ini tentang tema 2, subtema 3, pembelajaran 1, kelas 6. Adapun yang sudah kita pelajari adalah tentang BM Dia dan teks asli proklamasi, kemudian tentang manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia, dan terakhir makna proklamasi atau kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat diterima dan diserap oleh anak-anak semua. Bila ada kesalahan, Pak Aksan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.